warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Baiklah, hari ini Ibu akan memberikan materi baru, yaitu mengenai garis dan sudut untuk kelas 7. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai garis, yaitu hubungan antar garis dan perbandingan ruas garis. Sedangkan untuk sudut, untuk video kali ini kita membahas mengenai jenis-jenis sudut dan menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Baiklah, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang hubungan antar garis. Jadi di sini dua buah garis ini memiliki beberapa hubungan tergantung dari posisi garis tersebut. Yang pertama itu ada sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang. Nah, perhatikan contoh di sini. Ini merupakan contoh dua garis yang sejajar, ada garis A dan garis B. Nah, tanda garis miring dua ini simbol dari sejajar. Ini simbol dari sejajar. Nah, selanjutnya mereka garis A dan B jika diperpanjang itu dipanjangin terus lurus, tidak akan pernah berpotongan, tidak akan pernah bertemu. Inilah yang disebut dengan garis sejajar. Ini juga kalau dipanjangin sebelah kirinya nggak akan pernah ketemu, lurus terus gitu. Nah, paham ya? Selanjutnya, berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Nah, yang dimaksud dengan satu bidang datar itu maksudnya dia terletak pada daerah yang sama, bidang yang sama gitu maksudnya ya. Nah, kalau berpotongan berarti mereka itu bertemu pada satu titik. Nah, di sini garis A dan garis B ini saling bertemu di satu titik, memiliki satu titik potong, satu aja. Maka disebut dengan berpotongan. Garis A berpotongan dengan garis B. Selanjutnya, tegak lurus. Nah, dua garis dikatakan tegak lurus. Ini ganti ya. Dua garis dikatakan tegak lurus apabila garis tersebut itu saling berpotongan di satu titik dan membentuk sudut 90 derajat. Nah, jadi perhatikan gambar ini aja. Ini ada garis MN sama garis OP. Nah, mereka itu adalah garis yang berpotongan dengan tegak lurus karena sudut yang dihasilkan atau yang dibentuk dari perpotongan tersebut itu membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Ini tegak lurus empat-empatnya, tegak lurus gitu. Paham ya? Selanjutnya, berimpit. Dua garis dikatakan berimpit apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai paling sedikit dua titik potong sampai tak terhingga. Nah, jadi ada dua garis A sama garis B, di mana kedua garis tersebut itu terletak pada garis yang sama, tempat yang sama gitu, dua kali. Nah, itu yang disebut dengan berimpit gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung titik potongnya ini sampai tak terhingga, banyak sekali gitu. Selanjutnya untuk bersilang. Dua garis dikatakan bersilang apabila garis-garis tersebut tidak mungkin terletak pada satu bidang datar dan garis bersilang tidak sejajar dan tidak akan berpotongan bila diperpanjang. Nah, kalau dari tadi kita membahas mengenai dua garis yang terletak pada satu bidang datar,
Untuk bersilang, ini khusus bersilang, dia tidak terletak pada satu bidang datar, tapi berlainan bidang datar. Nah, dengan aturan garis itu tuh tidak sejajar dan tidak berpotongan. Oke, contohnya ini di sini ibu ada sebuah balok EA, garis EA bersilang dengan CD. Nah, ini EA dan CD ini letaknya di bidang yang berbeda. Yang satu di bagian depan, yang satu di bagian belakang kan. Nah, kemudian EA dan CD ini tidak sejajar nih. EA di sini, CD di sini. Mereka nggak sejajar dan tidak berpotongan karena terletak di bidang yang berbeda, maka tidak berpotongan. Nah, inilah yang disebut dengan bersilang. Contoh lainnya HD sama AB. Nah, ini tidak sejajar dan tidak bertemu atau tidak berpotongan. Oke, misal lainnya ada FG. FG sama apa? Sama HD bisa. FG sama EA juga bisa. Kalau BC berarti sama HD sama EA juga. Seperti itu contohnya. Banyak sekali contohnya ya. Oke. Selanjutnya kita ke perbandingan ruas garis. Nah, jadi jika sebuah ruas garis dibagi menjadi dua bagian yang sama panjang, maka akan berlaku. Perhatikan gambar di sini. CD per CA sama dengan DE per AB sama dengan CE per CB. Nah, ini kan ada dua ya. Yang pertama tadi kayak gini. Ini ada dua buah segitiga. Segitiga yang atas, cara ingatnya ya, sama itu kan segitiga kecil, sama segitiga besar. Ini segitiga besarnya. Nah, perbandingan ruas garisnya, ini kita mulai dari segitiga yang kecil. Ruas untuk sisi sebelah kiri. CD, ini kan punya yang kecil ya, segitiga kecil. Per yang besar sekarang, CA gitu. Sama dengan, nah ini kan alas dari segitiga kecil, DE per alas segitiga besar, AB, sama dengan sebelah kanan untuk segitiga kecil yaitu CE, segitiga besarnya semua CB. Nah, kalau mengikut sertakan yang garis tengah atau garis alasnya kita menyebutnya ya, maka kita gunakan semuanya, CD sama CA. Semua di sini maksud ibu adalah sisi segitiga kecil sama sisi segitiga besar gitu. CD CA, DE AB, CE CB. Nah gitu. Nah, ini untuk aturan yang pertama. Sekarang ke aturan yang kedua. CD DA, CE EB boleh seperti itu juga, tapi tidak berlaku untuk garis tengahnya atau garis alasnya, nggak ngikut ya. Jadi kalau misalkan untuk penggunaan soal yang ditanyakan itu bukan pada garis tengah atau bukan pada garis alas ya, kita boleh gunakan begini, CD DA, CD per DA sama dengan CE per EB, itu boleh. Tapi kalau yang ditanyakan atau yang diketahui ini garis tengah ini, maka kita gunakan yang aturan yang pertama, pakai segitiga kecil sama segitiga besar. CD segitiga kecil, besarnya CA, CE EB, DE AB gitu. Boleh dibalik-balik ya, karena ini sama dengan. Oke, perhatikan contoh yang ditanyakan
tentukan nilai X. Nah, kita lihat ini kan garis tengahnya, yang ini dia tidak diketahui dan juga tidak ditanyakan, maka kita bisa langsung merujuk pada aturan yang kedua. AD DB, AD per DB, AE per EC. Oke, kita cari sekalian ya. Mencari nilai X berarti AD per DB sama dengan AE per EC. AD itu kan 6, DB nya 4, AE nya X, EC nya 2 cm. Oke, 6 sama 4 ibu kecilin ya, bagi 2 jadi 3 sama 2. Nah, ini kali silang. 3 dikali 2, 2 dikali X, maka dapatnya 2 sama X, 2X sama dengan 3 sama 2, 6. 2X sama dengan 6, maka X sama dengan 6 bagi 2, 3 cm. Maka nilai X adalah 3 cm. Seperti itu cara mengerjakannya. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai sudut. Pertama kita harus mengenal tentang sudut. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sebuah sudut. Nah, sudut itu yang ini yang menghitungnya. Menghitung sudut, alat menghitung sudut ini namanya busur ya. Nah, titik sudutnya ini letak dari sudut tersebut di mana? Maka titik sudutnya ini adalah ada di titik B. B merupakan titik sudut. Nah, sudut ini punya kaki sudut. Kaki sudutnya ada 2, yaitu kaki AB dan kaki BC. Jadi kalau ditanya titik sudut pada gambar berikut ini adalah B. Kemudian kaki sudut pada gambar di bawah ini adalah kaki AB dan BC. Nah, nama sudut pada gambar di bawah ini, nama sudutnya, titik sudut ini harus berada di tengah nama. Maka A, B, C. Dengan ketentuan tengah ini adalah titik sudutnya gitu. Jadi nggak boleh dibalik jadi B, AC atau C. Kalau CBA masih boleh ya, asalkan B nya di tengah. Ini boleh, ini enggak, ini boleh. Nah, kemudian kalau misalkan ACB gitu, ini juga enggak boleh. Jadi peraturannya untuk memberi nama sebuah sudut itu adalah titik sudutnya harus berada di tengah nama gitu. C, B, A atau A, B, C. Tapi karena ini namanya adalah berdasarkan abjad, maka kita gunakan abjad yang paling dulu yang disebut, berarti A, B, C ini yang lebih tepat gitu. Ingat ya. Selanjutnya jenis-jenis sudut. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi untuk jenis sudut yang pertama ini ada namanya sudut lancip. Sudut lancip ini memiliki ukuran sudut dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, jadi kalau dia kurang dari 90 derajat, nggak sampai 90, itu disebut dengan sudut lancip gitu. Dari 0 sampai lebih dari 0,
Jadi mulai dari 1 derajat ya sampai kurang dari 90 derajat, itu disebut dengan sudut lancip. Nah, ada sudut lancip, ada pula sudut tumpul. Nah, kalau sudut tumpul dia itu harus lebih dari 90 derajat. Nah, dan kurang dari 180 derajat. Nah, bagaimana kalau tepat 90 derajat? Nah, itu dinamakan dengan sudut siku-siku, tepat pas 90 derajat. Siku-siku. Nah, bagaimana kalau dia pas 180 derajat? Ini disebut dengan sudut lurus, dia tepat pas 180 derajat. Oke. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan sudut refleks. Sudut refleks ini dia memiliki ukurannya ini lebih dari 180 derajat, tapi masih kurang dari 360 derajat. Nah, kan kalau dalam lingkaran satu lingkaran penuh ini sudutnya ada 360 derajat. Nah, sudut refleks ini dia misalkan ada sudut lancip ya. Nah, kebalikan sudut lancip ini yang belakangnya ini refleks, dia sudut refleks. Begitu juga dengan tumpul, kebalikannya adalah sudut refleks. Maksudnya kebalikan itu sudut di belakangnya ukurannya itu adalah ukuran sudut refleks gitu. Begitupun dengan siku-siku, ukuran sudut di belakangnya adalah sudut refleks. Nah, bagaimana kalau tepat 360 derajat? Itu disebut dengan sudut putaran penuh. Sudut putaran penuh atau sudut satu putaran penuh juga boleh. Nah, dia pas tepat 360 derajat, titik sudutnya di O ya, seperti itu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis sudut setidaknya yang harus kita ketahui. Oke, selanjutnya kita tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Nah, jarum jam itu kan ada 12 angka ya, dari 1 sampai dengan 12. Nah, selanjutnya di setiap lompatan ini ada menitnya, 5 menit, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 menit, 5 menit, 5 menit sampai semuanya adalah 60 menit. Oke. Nah, kita tahu bahwa dalam satu putaran penuh itu sudutnya adalah 360 derajat. Satu putaran 360 derajat. Maka karena ini ada 12 angka, maka kita bagi sama 12, yaitu setiap lompatannya menjadi 30 derajat. 30, 30, 30, 30, 30. Nah, ketika dijumlahkan semuanya tepat 360 derajat. Satu putaran penuh seperti itu. Nah, misalkan di sini jam 3 tepat. Berarti yang jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 3. Nah, sudut yang dibentuk oleh jarum jam yang menunjukkan pukul 3 tepat, untuk sudut yang terkecilnya yaitu yang ini berarti. Nah, sudut terkecil yaitu berapa lompatan, tepat enggak dia gitu. Ini kebetulan untuk jam 3 tepat ini dia pas di masing-masing angka, yaitu angka 12 sama angka 3. Tinggal kita hitung berapa kali lompatannya. 1, 2, 3. 30 dikali 3, 90 derajat. Berarti sudutnya 90 derajat atau siku-siku gitu. Nah, kalau sudut besarnya membentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 209 dikali 3, 270 derajat. Seperti itu. Oke. Selanjutnya Ibu mau kasih contoh.
Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam berikut ini. Nah, ini ada pukul 3:40. Jadi jarum pendeknya ini antara 3 sama 4, tapi lebih mendekati 4 ya. Nah, yang panjangnya ada di angka 8. Oke, pertama kita harus tentukan dulu lompatan yang penuhnya itu berapa kali. Ibu hitung dari sini ya. Ini kita menghitung yang ini, sudut terkecil yang dibentuk. 1, 2, 3, 4. 4 berarti 4 kali 30 derajat. 120 derajat. Nah, ini belum selesai. Kita lihat di sini antara 3 sama 4 itu kan ada 30 derajat. Tapi garis pendek atau jarum jam pendek ini tidak tepat di 3 ataupun di 4 dan tidak pula di tengah-tengahnya. Nah, sekarang perhatikan. Karena satu lompatan itu ada 5 menit dan satu lompatan juga berarti 30 derajat, maka ibu mau tahu 1 menitnya itu berapa derajat. Berarti 1 menit ini sama dengan 30 derajat dibagi 5 menit. Tinggal 30 dibagi 5, 6 derajat. Artinya setiap menitnya adalah 6 derajat, setiap jamnya 30 derajat. Nah, sekarang kita lihat soal kita antara 3 sama 4, dia ke menit berapa kira-kira? Kalau menit ketiga kan di tengah-tengah. Nah, berarti perkiraan dia ada di menit ke 4 ya. Berarti 4 kali 6 derajat. 4 kali 6 24 derajat. Tambahin 4 4 1. Nah, maka sudut yang dibentuk atau yang dihasilkan oleh jarum jam pukul 3.40 adalah 144 derajat. Selesai. Seperti itu ya. Jadi kalau jarumnya itu nggak tepat di sebuah angka, jangan dipaksakan tepat, nanti salah. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi yang ada. Baiklah, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang ibu jelaskan dapat kalian pahami dengan baik. Jika belum paham, silakan diulang kembali, diresapi, belajar lagi. Semoga selalu sehat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.